Assalamualaikum, hai. Kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di Cikoko di usaha Citra Jus. Warung ya? warung Citra Jus dan sop buah. Di sini kelompok kita mau wawancara sama Ininya pemilik jus. Iya, Mbak. Langsung aja lihat wawancaranya ya guys. Bye. Assalamualaikum. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya untuk mewawancarai dengan Kak Ani. Di sini ada usaha jus. Jadi saya mau wawancarai UMKM yaitu jus. Pertama-tama saya mau nanya gimana sih perilaku konsumen di saat normal saat ini? Di sini nih pembatasan ya Kak, maksimal 4 orang. Kita juga memfasilitasi tempat cuci tangan, sanitizer, dan mengkhususkan yang membeli di sini harus memakai masker. Oh, jadi itu sesuai protokol ya? Iya. Terus di saat adanya pandemi COVID ini, kayak sekarang misal kalian ada masalah nggak semenjak adanya pandemi? Belum ada yang signifikan nggak? Terus per hari ini kalian mau produksi atau ngejual berapa sih kira-kira? Tujuannya Pak? Kisaran harga 8.000 sampai 15.000. Itu berapa setiap harinya? Yang beli itu kita biasanya hasilnya kadang 250.000, kadang 100.000. Tapi kalian ini cuma secara langsung atau melalui online juga? Terus untuk tenaga kerja kira-kira ada nggak? Belum ada. Kita langsung dari rumah aja, bisa gantian aku dengan ini. Terus kalau misal stok buat kalian habis, terus kalian mau stok lagi, itu kira-kira pengeluaran berapa? Biasa belanjaan kita 250. Itu kalian budget per hari, per minggu, per bulan, per hari. Terus pertanyaan terakhir ya kayak maaf ya. Kira-kira usaha kalian ini ada nggak sih kayak pembuka atau pencatatan misal kayak pengeluaran atau yang lainnya gitu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai anggaran dari Citra Jus yang telah kami wawancarai untuk memenuhi tugas praktikum akuntansi manajemen. Saya Febriani Nafitasari dengan NIM 19101017. Saya Kurniawati Duareong dengan NIM 19101020. Saya Tasya Pamungkas dengan NIM 19101003. Saya Tika Indriani dengan NIM 19101011. Saya Nesya Fitria dengan NIM 19101026. Saya dengan Rosa Hermawan Putri dengan NIM 19101035. Baik, selanjutnya anggaran pertama akan dijelaskan oleh Atta Syawa Pamungkas. Silakan Atta. Saya Alta Syawal di sini akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dan anggaran produksi. Yang pertama itu anggaran penjualan, unitnya itu sebesar 850 di bulan Februari dan Maret 700. Itu dapat dari nominal yang sudah diproyeksikan di soal. Selanjutnya, Kemudian unit selling price itu sebesar 20.000 setiap bulannya diambil dari nominal dari soal F. selanjutnya, Kemudian budget sales itu dapat dari bulan Januari dapat dari 800 dikali 20.000 sebesar 16 juta.
Februari 850 dikali 20.000 sebesar 17 juta. Kemudian Maret 700 dikali 20.000 sebesar 14 juta. Kemudian totalnya itu 47 juta dapat dari 16 juta ditambah 17 juta ditambah 14 juta. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu ada anggaran produksi. Januari itu sebesar 800, Februari sebesar 850, dan Maret sebesar 700.000. Itu dipindahkan dari unit pada anggaran penjualan. Selanjutnya ada reserve ending inventory yang bulan Januari itu 680 dapat dari bulan setelahnya dikali dengan 80%. Jadi 680 itu dapat dari 850 dikali 80%. Kemudian bulan Februari dapat dari 700 dikali 80% sebesar 560. Dan bulan Maret 700 dikali 80% sebesar 560. Baik, selanjutnya. Kemudian total needs itu unit ditambah dengan desired ending. Yang pertama itu bulan Januari 800 ditambah 680 sebesar 1.480. Bulan Februari sebesar 1.410 dan bulan Maret sebesar 1.260. Kemudian dikurang dengan beginning inventory sebesar 400 dari soal. Yang ini bukan? Yang keterangan A? Iya. Iya. Lalu? Kemudian yang Februari itu dapat dari ending inventory di kuartal sebelumnya akan menjadi beginning inventory bulan atau kuartal setelahnya. Jadi bulan Februari itu beginning inventory-nya sebesar 680 dan bulan Maret sebesar 560. Baik. Kemudian unit to be produce-nya total need dikurang dengan beginning inventory. Bulan Januari sebesar 1080, bulan Februari sebesar 730, dan bulan Maret sebesar 700. Baik. Terima kasih, Alta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Selanjutnya, untuk anggaran bahan baku akan dijelaskan oleh Nesya Fitria. Udah ya? Silakan. Selanjutnya ada anggaran bahan baku untuk buah alpukat. Unit to be produce-nya pada bulan Januari itu sebesar 1.080 didapat dari anggaran produksi. Kemudian bulan Februarinya 730 dan bulan Maret 700. Kemudian DM per unitnya tiap bulannya itu 1. Dari mana? Itu diproyeksikan dari soal. Ini bukan? Dari data bahan baku, ya betul. Production needs bagaimana caranya? Production needs itu unit yang diproduksi dikali dengan DM per unit. Kemudian pada bulan Februari production needs-nya itu 730 dan bulan Maret 700. Kemudian ditotalkan untuk desired ending pada bulan Januari didapat dari penjualan pada bulan berikutnya yaitu Februari sebesar 850, kemudian dikalikan dengan DM per unitnya 1, lalu dikali 50%, sehingga hasil yang didapat pada bulan Januari 425. Selanjutnya pada bulan Februari hasilnya 350 dan pada bulan Maret 350. Untuk bulan Maret dapat dari mana? Nominal April. Iya, bulan Maretnya itu yang dari soal, proyeksikan dari soal, kuartal yang bulan April, kemudian dikali dengan DM per unit, lalu dikali 50%. Baik, selanjutnya. Selanjutnya total needs-nya itu pada bulan Januari sebesar 1.505, itu didapat dari
production needs ditambah sama dessert ending inventory. Baik. Lalu pada bulan berikutnya, itu sebesar 1080 didapat dari 730 di production needs dan ditambah 350. Untuk beginning Dan bulan Maret didapat sebesar 1050. Untuk beginning inventory, Untuk beginning inventory pada bulan Januari, caranya penjualan pada bulan Bentar dulu bentar. Penjualan di bulan Januari yang di anggaran produksi, kemudian dikalikan dengan DM per unitnya, lalu dikali 50%. ini ya yang Sehingga keterangan A bukan? 400. Untuk 400. Iya, 400. Kemudian bulan Februari Berapa? didapat dari dessert ending inventory bulan Januari yaitu 425. Dan bulan Maretnya didapat dari dessert ending invent pada bulan Februari yaitu 350. Dapat dari mana nominal segitu? Yang mana tuh? 400. Februari. Ya, yang Februari. 425 ya? Bulan Februari ya? Iya. Itu didapat dari ini, dessert ending inventory pada bulan Januari. Ini, oke. Ya. Lalu bulan Maretnya dari ending invent pada bulan Februari. Baik, selanjutnya. Selanjutnya DM to be purchase-nya itu pada bulan Januari sebesar 1.105 didapat dari total needs sebesar 1.505 dikurangi dengan begin inventory-nya 400. Kemudian bulan Februarinya sebesar 655 dan mulai Maretnya 700. Cost per unit? Cost per unitnya tiap bulan sebesar 6.000 didapat dari soal. Lalu? Total purchase ya. Lalu, total purchase cost-nya itu pada bulan Januari sebesar 6.630.000. Itu ditotalin dari direct material purchase dikalikan dengan cost per unitnya. Kemudian bulan Februarinya sebesar 3.930.000. Baik. Ya, dan bulan Maret 4.200.000. Untuk alpukat sudah, selanjutnya yaitu buah mangga. Anggaran bahan baku buah mangga unit yang diproduksi pada bulan Januari sebesar 1.080 itu didapat dari tadi anggaran produksinya. Dari mana? Dari anggaran produksi. Ya. Lalu kemudian Februarinya sebesar 730 dan bulan Maret 700. Kemudian DM per unitnya itu tiap bulannya itu 1. Itu didapat dari soal tadi yang bahan baku metalnya itu. Kemudian production needs-nya pada bulan Januari sebesar 1.080 itu didapat dari DM per unit, dari unit diproduksikan dan dengan dikalikan DM per unitnya. Kemudian bulan Februari sebesar 730 dan bulan Maretnya 700. Kemudian dessert ending invent itu didapat dari penjualan berikutnya ya. Dapat dari penjualan berikutnya, kemudian dikalikan dengan
produksi yang dibutuhkan lalu dikalikan 50%. Sehingga pada bulan Januari didapat 425. Sebentar. Baik, selanjutnya. Selanjutnya pada bulan Februari didapat 350 dan bulan Maretnya 350. Selanjutnya, belum. Baik, selanjutnya. Selanjutnya total needs pada bulan Januari sebesar 1.505. Hasilnya itu didapat dari dessert ending infant. Production needs ditambah dengan dessert ending infant-nya. Kemudian pada bulan Februari hasilnya 1.080 dan di bulan Maret 1.050. Baik, selanjutnya. Selanjutnya beginning inventory. Pada bulan Januari didapat 400, itu didapatnya dari penjualan pada bulan Januari. Lalu, Nah, penjualan pada bulan Januari dikalikan dengan DM per unitnya, lalu dikalikan 50%. Dan untuk bulan Februari, hasilnya 425 dan bulan Maretnya 350. untuk direct materials to be purchased. Ya, direct material to be purchase-nya itu pada bulan Januari sebesar 1.105. Itu didapat dari total needs dikurangi dengan begin infant. Kemudian pada bulan Februari sebesar 655 dan bulan Maretnya 700. Untuk cost per unit. Lalu cost per unitnya itu tiap bulannya itu sebesar 7.000. Itu sudah ada di soal. Kemudian Selanjutnya. Kemudian untuk total purchase cost-nya itu bulan Januari didapat dari direct material to be purchase-nya dikali dengan cost per unit sehingga hasilnya 7.735.000 dan di bulan Februari sebesar 4.585.000 dan di bulan Maretnya yaitu 4.900.000. Akan menjelaskan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama itu unit to be produced. Pada bulan Januari itu nominalnya 1.080 dan Februari 730. Didapat dari mana? Itu didapat dari nominal unit to be produced di anggaran produksi. Baik. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu direct labor time per unit. Pada bulan Januari itu 10 dan bulan Februari dan Maret juga sama 10. Nominal tersebut tadi dapat pada keterangan C di soal. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu total house need, yaitu total dari unit to be produced dikali dengan direct labor time per unit, yaitu pada bulan Januari 1.080 dikali 10 yaitu totalnya 10.800.
Dan bulan Februari sama Maret juga sama. Yaitu 7.000 pada bulan Februari totalnya yaitu 7.300 dan Maret 7.000. Sehingga totalnya jadi 25.100. Yaitu dari 10.800 ditambah 7.300 dan ditambah 7.000. Baik, selanjutnya. Average weight per hour yaitu 15.000 pada bulan Februari juga dan Maret sama. Dihasil dari nominal didapatkan pada keterangan C di soal. 15 ya? Ya. Baik, selanjutnya. Yaitu total direct labor cost, yaitu perkalian antara our needs dan average wage. Pada bulan Januari yaitu 10.800 dikali 15 yaitu jadi totalnya 162.000. Pada bulan Februari yaitu 7.300 dikali 15 jadi hasilnya 109.500 dan pada bulan Maret yaitu 7.000 dikali 15 jadi totalnya 105.000 dengan jadi total keseluruhan yaitu 376.500. Hasil dari 162.000 ditambah 109.500 ditambah 105.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika Indriani. Saya Tika Indriani akan menjelaskan mengenai anggaran overhead. Untuk yang pertama, budget direct labor hours itu dapat dari keterangan di anggaran tenaga kerja langsung, yaitu di bagian total hours need ya, yaitu sebesar 10.800 untuk bulan Januari, lalu untuk 7.300 untuk bulan Februari, dan Maret 7.000. Di total itu kita jumlah semua dari bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Jadi totalnya itu sebesar 25.100. Baik, selanjutnya. Lalu untuk variabel overhead rate itu 3 itu dapat dari keterangan soal di bagian D, yaitu komponen biaya. Ada kan di atas ya, itu 1 ditambah 0,5 ditambah 1,50, totalnya itu jadi 3. Jadi kita masukin sebesar 3. Baik, selanjutnya. Di total juga 3 ya? Iya. Ya. Terus untuk bagian budget variable overhead itu hasil dari budget direct labor dikali sama variabel overhead. Jadi untuk Januari 10.800 dikali sama 3. Berikutnya seperti Januari, Februari juga seperti itu, 7.300 dikali 3 dan Maret juga 7.000 dikali 3. Baik, selanjutnya. Lalu untuk budget fixed overhead itu 30.000 dapat dari keterangan D juga di soal. Ini. Yap, itu 10.000 ditambah 20.000 totalnya 30. Baik, selanjutnya. Lalu untuk yang terakhir, total overhead itu didapat dari penjumlahan antara budget variable overhead ditambah budget fixed overhead dari bulan Januari, Februari, juga Maret, dan termasuk totalnya juga. Totalnya enggak. Totalnya itu dapat dari 62.400 ditambah 51.900 ditambah 51.000. Sebesar 165.300 kan ya? Iya, betul. Ya. Makasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Saya Kurniawati akan menjelaskan tentang anggaran persediaan akhir barang jadi. Pertama itu ada DM, direct material, itu diambil dapat dari data kedua bahan baku
soal yang ada di keterangan D. Itu yang ada 1, terus 6.000. Caranya itu rumusnya 1 kali 6.000 ditambah 1 kali 7.000. Ya, yang itu. Ini ditambah ya? Ini. Iya. Enggak, itu dikali, habis dikali baru ditambah. Ya. Itu hasilnya 13.000. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu ada DL. Itu diambil dari keterangan C yang tenaga kerja yang 10 jam dikali 15 jam. 10 dikali 15 ya? Ya. Keterangan apa? C. Ya, yang di C. Yang ada ketenaga kerjaan. Selanjutnya? Selanjutnya itu ada overhead. Overhead itu ada variabel. Variabelnya itu diambil dari variabel overhead yang ada di anggaran overhead. Yang 3 itu terus dikali jam per unit. Dari mana variabel? Variabel OH rate yang 3. Yang 3 itu variabel OH rate. Variabel OH rate. Yang di bawah 10. Oke, baik. Lalu? Dikali dengan 10 jam karena diambil dari jam per unit. Dikali 10. Jadi hasilnya 30. Selanjutnya? Selanjutnya itu ada fix. Fixnya itu dari total budget fix OH yang di total paling ujung yang 90. Ya, terus dibagi total house need yang 25. 25 dapat dari? Yang total di atas. Oh, total hour needs ini. Ya, total house need. Selanjutnya? Dikali DL time per unit dikali 10. Baik, selanjutnya? Selanjutnya itu total unit cost. Itu diambil dari total dari unit dikurangin fix. Dari mana total unit cost? Total unit cost-nya itu yang dari atas. Yang dari atas banget itu. Yang dari 13 Baik. sampai bawah. Selanjutnya? Ya. Terus ending finish good inventory itu diambil dari total unit cost anggaran persediaan akhir dikali dashing ending yang ada di kolom anggaran produksi. Itu dilihat dari bulan terakhir, yaitu bulan Maret. Bulan Maret, ya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, anggaran selanjutnya akan saya jelaskan. Saya Febriani Nurtasari akan menjelaskan anggaran selanjutnya. Baik, untuk direct material use ini diambil dari anggaran bahan baku metal, total anggaran bahan baku metal, total production needs. Jadi ini kita total dulu sebelum menekan ini di total. Yang ini juga di total. Direct materials itu production needs dikali, karena ini ada 2 bahan baku, jadi production needs dikali dengan unit, cost per unit mangga,
alpukat dikali alpukat, lalu ditambah dengan production needs mangga. Total production needs of mangga dikali dengan cost per unit anggaran bahan baku mangga, yaitu 7.000. Hasilnya adalah 32.630. Selanjutnya, untuk direct labor use ini diambil dari anggaran tenaga kerja langsung, bagian total direct labor cost yang ini total dipindahin saja. Selanjutnya, untuk overhead sama tinggal dipindahin saja dari anggaran overhead bagian total 165.300. Selanjutnya, untuk budget manufacturing cost itu ditotal dari DM, DL, dan juga OH. Kita zoom. Hasilnya 33.171.800 untuk beginning finish good, yaitu total unit cost pada anggaran persediaan akhir barang jadi, ini 13.215 dikali dengan beginning inventory pada anggaran produksi, yaitu beginning inventory 400 dikali, lalu hasilnya adalah 5.286.343. Selanjutnya, good available for sale itu, yaitu caranya total budget manufaktur ditambah dengan beginning finish good. Hasilnya adalah 38.458.143. Untuk ending finish good itu diambil dari anggaran persediaan akhir barang jadi di bagian ending finish good, yaitu 7.400.880. Untuk budget cost of goods sold itu caranya tinggal good available for sale dikurang dengan ending finish good. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Ros Hermawan Putri. Baik, saya Rosa Hermawan Putri akan menjelaskan anggaran selanjutnya, yaitu anggaran biaya pemasaran dan administrasi. Yang pertama itu plan sale. Pada bulan Januari itu nilainya 800, Februari 850, Maret yaitu 700. Nominal tersebut diambil dari nominal anggaran sales budget yang ada di soal. Selanjutnya yaitu variable selling and administrative expense. Pada bulan Januari itu yaitu 1,6, bulan Februari dan Maret juga sama 1,6, yaitu total variable cost pada keterangan soal bagian E, yaitu 1 ditambah 0,6. Baik. Yang selanjutnya yaitu total variable expense, yaitu perkalian antara plan sales dikali variable selling. Yang bulan Januari itu 800 dikali 1,6 jadi totalnya 1280. Bulan Februari yaitu
850 dikali 1,6 hasilnya 1.360, dan pada bulan Maret yaitu 700 dikali 1,6 hasilnya yaitu 1.120. Baik, selanjutnya. Yaitu fixed selling and administrative, yaitu diambil dari keterangan soal bagian C, bagian E, yang fixed cost biaya tetap tiap bulan, yaitu salarisnya 1 juta, depresiasinya tidak ada, dan selanjutnya yaitu other, totalnya 20.000. Selanjutnya. Yaitu total fixed expense dari total seluruh fixed sale dan admin, yaitu 1 juta ditambah 20.000, jadi totalnya 1.020.000 pada bulan Januari. Pada bulan Februari yaitu 1 juta ditambah 20.000, hasilnya 1.020.000, dan pada bulan Maret yaitu 1 juta ditambah 20.000, jadi 1.020.000, sama juga. Baik, selanjutnya. Yaitu total selling and administrative expense, yaitu jumlah total variabel dan fix, yaitu 1.280 ditambah 1.020.000, jadi hasilnya yaitu 1.21280. Dan bulan Februari juga yaitu 1.360 ditambah 1.020.000. Jadi hasilnya 1.21360. Dan pada bulan Maret yaitu 1.120 ditambah 1.020. Jadi 1.21120. Dan totalnya yaitu 3.063.760 dari 1.021.280 ditambah 1.021.360 ditambah 1.021.120. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran terakhir, yaitu anggaran laba rugi. Untuk sales didapat dari total anggaran penjualan sebesar 47 juta. Untuk COGS diambil dari budget COGS pada anggaran harga pokok penjualan. Untuk margin kontribusi, sales dikurang dengan COGS, yaitu 15.942.737. Untuk selling diambil dari anggaran biaya administrasi bagian total 3.063. Untuk income before tax, yaitu dengan cara margin kontribusi dikurang dengan selling and administrative expense. Jadi total keseluruhan untuk laba rugi yaitu 12.878.977. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami setelah mewawancarai Citra Jus dan menghitung anggarannya mendapatkan keuntungan yaitu 12.878 untuk 3 bulan atau 1 kuartal. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.